Terima kasih kita bertemu kembali pada malam hari ini. Sama-sama kita akan terus belajar dari firman Tuhan, karena saya percaya semakin banyak kita menggali dan mempelajari firman Tuhan, semakin banyak berkat ilahi yang juga kita akan terima, pertumbuhan dewasa, kedewasaan rohani yang terbaik yang juga kita akan nikmati. Malam hari ini saya ingin kita belajar tema yang sedikit berbeda dari hari-hari yang kemarin. Kita akan berbicara sedikit tentang berkat, tapi dalam model yang berbeda. Saya menemukan satu kisah yang unik, yang menarik untuk kita selidiki. Coba saya undang kita buka dalam Mazmur 133. Ini biasa dinyanyikan dan disampaikan dalam renungan, tapi kita coba lihat sekilas sebelum kita masuk dalam pelajaran kita. Ayat 1 sampai dengan yang ketiga, nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seperti yang kemarin saya sudah singgung, ayat ini ataupun kitab puisi ini cukup menarik ketika Daud menulisnya. Di bagian awal dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara duduk diam rukun, duduk bersama dengan rukun. Apabila saudara diam bersama dengan rukun. Ditutup di ayat yang ketiga, sebab kesanalah Allah akan memerintahkan berkat-berkatnya, kehidupan untuk selamanya. Wow, sungguh menarik. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita terus mempelajari firman Tuhan, kita akan banyak mengerti hal-hal yang indah. Mungkin lain waktu kita akan belajar dari sisi eksposisi ayat per ayat dari ayat ini karena dalam sekali. Tapi kita bicara secara ringkas saja. Di awal dikatakan bahwa ketika saudara seiman diam duduk rukun bersama, ditutup dengan kesanalah berkat-berkat akan dicurahkan. Di kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Saya merenungkan bahwa ternyata kesehatian, ketika di dalam kesehatian itu terjadi, berkat Tuhan juga ada di dalam kelompok kesehatian itu. Saya ulang, ketika satu kelompok, entah itu komunitas gereja, persekutuan doa, rumah tangga, ketika mereka bersehati, Tuhan perintahkan berkat-berkatnya ke sana. Artinya, di dalam kesehatian, ternyata ada berkat Tuhan yang kita bisa terima. Satu sisi kita bisa terima berkat-berkat rohani. Tapi nanti kita akan belajar, berkat jasmani pun Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, saya percaya, fellowship ini yang sudah berjalan hampir 3 bulan, memasuki bulan keempat, ketika benar-benar kita bersehati semua di dalamnya, tunggu waktunya Tuhan sedang perintahkan berkat-berkat itu kepada kita. Tapi kita juga yakin percaya bahwa kita yang sudah dalam kesehatian ini terus jaga kesehatian yang terbaik ini, jangan sampai mudah dipecah-pecahkan. Kenapa? Sungguh menarik. Ketika kita diam duduk bersama dengan rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Luar biasa. Saya ingin kita mulai belajar, mengajak kita semuanya, ketika berkat-berkat itu diperintahkan kepada kita di dalam kesehatian, bagaimana caranya dan apa saja yang perlu kita lakukan, ini yang kita akan pelajari. Kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14. Kita akan belajar bagaimana berkat Tuhan itu bisa dicurahkan di dalam satu kesehatian, baik gereja Tuhan, baik persekutuan doa, baik di dalam keluarga. Ada satu kisah yang menarik
Ya, di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-14 ini dikatakan demikian. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ayatnya yang ketiga. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ayat berikutnya. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ayat berikutnya. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaannya pun aman di bawah pemerintahannya. Luar biasa. Ayat berikutnya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya, di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Ayat yang terakhir. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Salah satu kisah ataupun salah satu hal yang sering dialami oleh bangsa Israel adalah ketika satu raja dipanggil Tuhan berganti dengan raja yang lain, biasanya keturunannya atau anaknya. Ada satu karakter di mana mereka ketika dalam keadaan yang baik meninggalkan Tuhan Allahnya. Sampai akhirnya satu bangsa Tuhan perintahkan untuk menyerang Israel, khususnya Yehuda. Nah, pada era ini Asa ternyata seorang yang betul-betul cinta Tuhan. Berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Asa benar-benar dia mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Itu sebabnya begitu dia naik menjadi seorang raja, dia langsung perintahkan semua hal yang berbau berhala, semua hal yang berbau tidak berkenan kepada Tuhan, hancurkan. Jangan dikasih sisa, dihabiskan semuanya. Itu perintahnya. Nah, yang menarik di sini, mari kita lihat di ayat yang keempat. Dikatakan di sini ia memerintahkan orang Yehuda. Di ayat yang keempat dari 2 Tawarikh tadi, ia memerintahkan orang Yehuda. Kekasih Tuhan, di dalam kesehatian, kepemimpinan itu perlu dan penting. Saya ulang. Di dalam satu kesehatian, entah gereja Tuhan, rumah tangga, persekutuan doa, yang namanya kepemimpinan itu penting. Ketika seseorang ditunjuk sebagai pemimpin, mari kita yang dipimpin belajar untuk menghormati otoritas pemimpin tersebut. Saya ulang, ketika kita ada dalam gereja Tuhan, persekutuan doa, ataupun di dalam keluarga, Tuhan sudah memilih seorang pemimpin, mari kita belajar untuk menghormati otoritas pemimpin itu. Kita lihat di sini, ia memerintahkan, jadi Raja Asa memerintahkan orang Yehuda. Dan memang kalau kita lihat, semuanya mengikuti, semuanya tunduk, semuanya hormat, semuanya melakukan apa yang diperintahkan oleh seorang yang namanya Raja Yehuda. Poin pertama yang menjadi pelajaran kita malam hari ini, mari kita belajar. Betul-betul belajar menghormati otoritas pemimpin kita. Kemarin sudah saya singgung. Tapi coba kita baca lagi, Ibrani 7 ayat yang ke-7. Ini ayat yang paling saya suka dan favorit buat saya, dan ini selalu saya ingat baik-baik. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Artinya Tuhan sudah membuat satu hierarki. Bagaimana supaya berkat itu turun dengan baik adalah jangan disangkal, jangan kita tidak menghormati otoritas pemimpin yang Tuhan sudah pilih buat kita. Kalau dalam keluarga mungkin ada suami kita. Di dalam persekutuan doa ada ketua. Di dalam FA ada ketua FA. Di dalam gereja ada gembala sidang. Saya yakin dan percaya hierarki ini kalau kita lakukan dengan baik,
dengan bahasa di sini tidak dapat disangkal, artinya kita tidak menyangkal. Saya terlalu yakin berkat itu akan turun kepada kita setelah ke orang yang mungkin lebih rendah, karena yang memberkati orang lebih tinggi. Dengan kata lain, kita belajar benar-benar menghormati kepada orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Karena saya percaya bahwa setiap otoritas kepemimpinan Kristen pasti dia akan mendapatkan otoritas dari Tuhan. Dan berbicara otoritas menurut Alkitab itu bicara masalah pengurapan Tuhan, pengurapan yang luar biasa yang memang Tuhan berikan kepada orang yang dipilihnya. Jadi seorang pemimpin ketika dia mendapat pengurapan karena dia menjadi orang yang diberikan otoritas, itu dengan serta-merta pengurapan Tuhan akan turun. Kita ingat, setiap kali raja-raja dilantik biasanya selalu dengan minyak pengurapan. Di dalam rumah tangga ada bapak atau suami, belajarlah kita mulai hari ini menghormati otoritas mereka. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, kita belajar hormati otoritasnya. Jangan menyangkal, jangan menganggap remeh, sedikit pun jangan anggap remeh. Saya ingin belajar, atau kita belajar dari Daud. Kita perhatikan ini. Coba buka dalam 1 Samuel. Pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-7. Kita tahu Saul sebagai ayah mertua dari Daud ingin membunuh yang namanya Daud karena iri hati, karena kebencian yang sudah menguasai, sudah meluap dengan begitu luar biasa. Sampai kemanapun Daud pergi dikejar. Kalau kita lihat awal cerita ini, dikatakan Saul baru saja pulang berperang melawan orang Filistin. Begitu dia sampai istananya, dia bilang bahwa rajaku Daud ada di posisi Gen Edi. Akhirnya Saul tanpa istirahat dia mengejar dan betul-betul dia ingin membunuh Daud. Sampai akhirnya dikatakan di satu tempat ada gua di situ. Raja Saul minta maaf, dia mau buang hajat. Alkitab katakan demikian. Ketika dia buang hajat, Daud dan pasukannya ada di bagian luar. Seluruh pasukan Daud sudah bilang, "Tuanku, ini waktunya. Ini waktunya kamu bisa membunuh Raja Saul. Ini waktunya." Bahkan semua pasukan bilang, ini memang waktu yang Tuhan berikan. Tapi lihat apa yang dilakukan Daud. Apa jawaban Daud? Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Perhatikan dengan baik. Daud begitu menghormati orang yang diurapi Tuhan. Karena Daud tahu persis, orang ini pasti juga Tuhan berikan otoritas. Meskipun kalau kita lihat dalam kasus ini, Saul itu benar-benar benci dengan Daud. Dia ingin sekali membunuh. Tapi dari sisi Daud belajar dari firman Tuhan. Karena apa? Begitu dia melihat orang yang diurapi Tuhan, berarti orang yang diberikan otoritas yang luar biasa. Dan saya percaya, ketika orang itu diurapi Tuhan dan otoritas itu menyertainya, artinya ada roh Tuhan di situ. Ada roh kudus yang menyertai orang tersebut. Oleh sebab itu, saya percaya perwakilan di muka bumi yang diutus oleh Bapa di surga adalah Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Roh Kudus ini pribadi. Roh Kudus ini betul-betul pribadi. Dan kita tahu, ini mewakili hati Allah Bapa sendiri. Ketika dia mengurapi seseorang, ketika Allah Bapa memilih seseorang, dan Tuhan memberi otoritas. Coba saya undang kita baca dalam Ulangan 4 ayat 24. Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu, berarti Allah kita semua yang ikut pada Zoom fellowship malam ini, perhatikan. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kata cemburu di sini dari bahasa aslinya kerinduan untuk memiliki. Jadi ketika Bapa di surga memilih seseorang untuk menjadi pemimpin, dengan otomatis ada otoritas diberikan. Yang kedua, ada Roh Kudus yang menyertai. Artinya
dia milik Tuhan, dia milik Bapa di surga. Ketika kita mencoba bermain-main, mengusik orang yang diurapi Tuhan, perhatikan di sini, Alkitab jelas, Allah kita adalah yang cemburu. Kata cemburu di sini, saya pernah pacaran dengan istri saya, yang sekarang menjadi istri saya. Saya jujur, saya orang yang paling cemburu. Saya ngaku saya cemburuan. Saya cemburuan habis. Jadi waktu saya pacaran dulu, kami jalan bersama, makan satu tempat. Ya ini antara bertobat nggak bertobat begitu. Kalau ada yang melihat istri saya, cuman melihat doang, melihat. Saya juga ada mulai panas nih. Pokoknya lebih satu menit dia melihat, saya datengin pasti. Minta maaf, lu ngapain melihat kan gitu. Kenapa? Ya ini gaya saya dulu, saya ngaku, saya minta ampun sama Tuhan. Jujur aja ini saya dulu. Ya, artinya betul-betul nggak bisa. Saya pencemburu. Jadi istri saya tahu persis. Jadi mulai dari berpakaian dia setel habis. Jangan sampai mengundang perhatian orang. Kenapa? Dianya aman, orang lain yang nggak aman kan begitu. Kenapa? Saya pencemburu. Dan saya percaya. Kenapa begitu? Karena saya merasa bahwa kerinduan yang besar dia milik saya. Nggak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada yang ganggu. Tidak boleh ada yang melihat. Itu pengertian kata cemburu. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jadi malam hari ini mari belajar, kita semua yang ada di tempat ini hormati yang namanya pemimpin. Hormati semuanya. Kenapa? Jangan kita betul-betul mengiring Tuhan, tapi di satu sisi kita tidak bisa menghormati orang yang diberikan otoritas. Itu akan mengakibatkan gagal total buat hidup kita. Dan itu tidak akan ada hasil apa-apa. Itu sebabnya bangsa Yehuda betul-betul diajar untuk menghormati pemimpin. Mereka betul menghormati. Dan saya yakin percaya ketika kita menghormati, mungkin suami kita, ya, mungkin juga gembala sidang, pemimpin FA. Saya percaya Tuhan pasti berkati kita. Karena tadi ada ayat, minyak itu turun dimulai dari mana? Di atas kepala katanya. Dari kepala dulu tadi. Mazmur 33 katakan di atas kepala baru turun. Leher, janggut, jubah. Turun itu. Tapi dimulai dari kepala. Nggak mungkin dari leher dulu, nggak mungkin. Tapi dari kepala. Kenapa? Ketika Allah memilih seseorang menjadi pemimpin dan diberikan otoritas, karena Tuhan siap memberi visi kepada mereka. Ada visi dan misi kepada para pemimpin-pemimpin yang dipilih Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa hormati suami kita. Kenapa? Ada visi Tuhan di situ, ada misi Tuhan yang Tuhan sedang taruh di dalam hati suami kita. Bagian kita yang lebih rendah, dukung, respect dan dukung. Cukup katakan, Papa, apa yang kamu cita-citakan? Belajar. Untuk mendapatkan visi Tuhan, belajarnya dari mana? Dari sebuah cita-cita. Ketika kita berdoa, ada kerinduan, ada cita-cita, ungkapkan. Saya seringkali juga konseling dengan beberapa kepala keluarga. Biasanya kalau konseling udah ribut besar, cari pendeta. Itu udah umum lah. Pasti umum. Udah ribut besar, cari pendeta. Biasa, begitu berhadapan berdua, pasti tunjuk-tunjukkan. Wah, merasa benar semua. Terakhir, yang satu keluar dulu, satu aja masuk. Suami ngobrol. Sudah, saya keluar, masuk lagi istrinya. Cerita. Pasti saling menyalahkan. Tapi dari hasil pengamatan saya, ketika suami yang diberi otoritas untuk menerima setiap visi atau misi dari Tuhan, dia gagal, bisa dibilang hampir 80% rumah tangga itu akan banyak masalah. Sebab itu, latihlah kita kaum bapak di tempat ini, belajarlah kita berdoa untuk menerima. Minimal belajar apa yang menjadi cita-cita yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita. Karena dari situ, otoritas itu akan bermain. Otoritas itu akan berfungsi dengan maksimal, bahkan sangat luar biasa. Untuk anak-anak youth di tempat ini, engkau yang laki-laki, engkau akan berumah tangga, paling tidak bisa belajar. Ketika engkau mulai mencari pasangan, jangan ngomong cintanya terlalu banyak, capek. Nggak kenyang kata orang dulu kan gitu. Makan tuh cinta, emang kenyang kan gitu ya. Yang baik adalah kita belajar untuk bagaimana Tuhan menaruh cita-cita. Ketika kita membentuk rumah tangga, apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Jadi saya yakin dan percaya Tuhan pasti lakukan itu. Begitu juga dengan perempuan. Kalau kita pacaran dengan pria modal ganteng doang, mau udah deh ke laut aja gitu kan kata orang ini ya.
Tapi mari kita belajar untuk cari apakah dia punya satu kerinduan, cita-cita, masa depan yang dia mau kejar, yang dia mau raih. Karena saya percaya di dalamnya ada visi Tuhan yang Tuhan taruh. Malam ini, poin yang pertama, hormati otoritas pemimpin kita. Hormati orang tua kita. Hormati orang-orang yang di atas kita. Dengan kita menghormati, berarti kita tidak menyangkal Ibrani 7 ayat 7 yang sudah kita bahas tadi. Poin yang kedua, kita kembali ke dalam 2 Tawarikh pasal 14. Poin yang kedua, ketika Raja Asa memerintahkan sesuatu yang baik, ayat yang keempat, maaf Angel, ayat yang keempat kembali, poin yang kedua maksud saya, ia memerintahkan orang Yehuda, itu poin pertama. Yang kedua, supaya mereka mencari Tuhan. Sekali lagi, supaya mereka mencari Tuhan. Ia memerintahkan seluruh orang Yehuda. Artinya seluruh orang Yehuda juga. Secara bersehati, secara bersama-sama, mari kita cari Tuhan. Artinya ada satu ibadah besar-besaran, satu ibadah yang rutin dilaksanakan sebagai bentuk mereka mencari Tuhan. Kalau bahasa yang lebih gampang dan untuk kita bisa mengerti bahwa Raja Asa sedang mengajak bangsa Yehuda untuk mulai membangun hubungan, membangun persekutuan, tetapi secara bersehati, secara bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan berkata, 2-3 orang berhimpun atas namaku, dia hadir. Dengan kata lain, ketika kita mencari Tuhan, membangun hubungan yang maksimal dengan Tuhan, lebih dari 2 dan 3 orang, dia pasti melawat kita. Dia pasti hadir melawat kita. Dia menjamah kita, dia lakukan kunjungannya habis-habisan, dia mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Itu sebabnya Raja ini memerintahkan untuk mencari Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Membangun hubungan secara bersama. Baik di dalam gereja yang kita lakukan seperti malam hari ini. Tapi secara khusus juga di dalam rumah tangga. Di dalam keluarga. Itu jauh lebih indah lagi. Kenapa? Tuhan juga pasti ingin mengerjakan sesuatu ketika kita membangun hubungan yang maksimal dengan Tuhan. Membangun sesuatu yang terindah dengan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya ketika setiap rumah tangga itu terbentuk dan ada hubungan yang manis, hubungan yang erat, ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan kata lain, hati Tuhan juga akan dicurahkan kepada keluarga itu. Hati Tuhan juga akan dicurahkan kepada gereja Tuhan. Hati Tuhan juga akan dicurahkan kepada persekutuan doa, grup-grup FA. Tuhan akan curahkan dengan maksimal ketika kita punya hubungan yang maksimal dengan Tuhan. Saya nggak tahu, beberapa hari ini di kepala saya begitu haus dengan kata hubungan. Saya juga menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang intim, bukan sekedar antara kita dengan Tuhan, tapi betul-betul kita melekat intimasi dengan Tuhan sampai Tuhan meluapkan isi hatinya. Saya mempelajari ketika kita punya hubungan yang begitu indah, Allah Bapa sendiri tidak tahan untuk tidak menyampaikan idenya kepada Abraham ketika dia mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Coba nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian. Masakan aku tidak menyampaikan keinginanku ini untuk menghancurkan Sodom dan Gomora kepada Abraham. Itu keluar, itu ada tertulis di dalam ayat firman Tuhan. Artinya betapa Abraham punya hubungan yang dekat sampai Bapak nggak tahan untuk ngomong. Aku punya ide Abraham, aku punya sesuatu yang saya ingin sampaikan. Menurut kamu gimana? Kalau kita baca selanjutnya, terjadi tawar-menawar di situ. Kalau ada 50, jangan dianjurkan. 40, terus sampai akhirnya ada 5. Saya yakin itu bukan satu ungkapan sembarangan, tapi dari hati Tuhan yang dimulai karena punya hubungan yang begitu dekat. Begitu dekat. Setiap rumah tangga, mari mulai malam hari ini, bangun hubungan kita dengan Tuhan secara maksimal. Saya ingin ajak untuk kita perhatikan ayat ini dalam Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-17.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kerajaan bisa kita gambarkan, setiap gereja tanpa kesehatian pasti binasa. Saya ulang. Kerajaan di sini bicara gereja Tuhan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Saya melihat kadang-kadang rumah tangga suami istri kelihatannya akrab gitu ya, seperti tidak ada masalah, tampak luarnya begitu. Tapi coba lihat bagaimana dalamnya. Jadi Yesus sedang berbicara bukan yang dilihat dari luar ini. Yesus sedang berbicara bagaimana keadaan di dalamnya. Apakah hati kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan? Kita dengan sesama pasangan kita punya hubungan yang betul-betul spesial. Kita gereja Tuhan dan anggota jemaat satu gereja punya hubungan yang sangat-sangat harmonis. Antara kita semua sesama jemaat, antara kita dengan gembala sidang, antara kita dengan pengerja satu dengan yang lain. Apakah kita punya hubungan yang begitu indah? Karena Alkitab jelas, ketika ini terpecah-pecah pasti binasa. Mari kita jangan jadi orang-orang yang munafik. Kita harus belajar betul-betul tulus mengasihi, tulus dengan terbuka. Jangan ada topeng di antara kita. Buang itu semuanya. Kenapa? Binasa kata Alkitab. Terlebih sebuah rumah tangga, bangunlah terus dengan kasih sayang yang Tuhan curahkan. Bangun semuanya kasih sayang yang Tuhan curahkan. Saya teringat kemarin sudah kita bahas kisah bagaimana ketika Daud berperang, dia pulang kembali ke Ziklag, semua orang-orang yang disayanginya telah ditawan dan dibawa pergi dengan jarak tiga hari. Ayat itu berkata di ayat yang keempat kalau tidak salah, Daud dan seluruh pengikutnya menangis dengan pedih. Alkitab menulis begitu. Seluruh pengikutnya menangis dengan pedih. Termasuk Daud, sampai mereka sudah kehabisan tenaga lagi, saking mereka meraung kepada Tuhan, saking sedihnya. Saya merenungkan, oh iya, berarti mereka semua ini punya hubungan yang manis dengan keluarga masing-masing. Kenapa? Mereka habis berperang, mungkin pergi lama sekali berperang. Begitu kerinduan yang besar, ingin bertemu dengan keluarga. Amin. Begitu sampai ternyata tidak ada. Saya pernah pergi lumayan lama, hampir sebulan. Saya ada di Kalimantan Barat, masuk lagi ke dalam. Hampir setiap malam saya ngobrol sama istri saya. Dari pembicaraan itu, saya boleh katakan 70% I miss you. Yang lain enggak ada. 70% yang keluar dari kata-kata itu, saya kangen, saya rindu. Kapan ya selesaiin masalah biar kita ketemu. Sama ketika saya di rumah sakit juga demikian. Artinya apa? Ketika kita punya hubungan yang luar biasa manis, itu akan ada satu ikatan yang sangat erat, yang sulit untuk dipisahkan. Amin. Ketika kita punya ikatan yang manis satu dengan yang lain sesama jemaat Tuhan, ketika kita punya ikatan yang luar biasa kepada gembala sidang, kepada pengerja, itu akan terjadi satu ikatan yang erat, yang luar biasa, yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Ketika kita berpisah sebentar, ada rasa kerinduan yang luar biasa. Ada amin. Itu sebabnya mari malam hari ini bangunlah hubungan kita dengan manis. Pertama kepada Tuhan. Kan kayaknya nggak elok. Saya pakai bahasa yang lebih keren dikit lah. Nggak elok kayaknya. Dengan Tuhan hubungannya harmonis banget. Wih bagus. Tapi dengan sesama gegeran terus. Nggak pernah cocok dengan siapapun. Ini sih bukan hubungan dengan Tuhan. Ini hubungan Tuhan yang manis, saya nggak tahu kan begitu. Kalau ketika seseorang berhubungan dengan Tuhan yang begitu manis, dia akan juga bisa membaur. Betul-betul bisa masuk dan kita menjadi harmonis yang luar biasa. Saya ingatkan untuk gereja kita. Ini saya ngomong terus terang dari hati yang kuat. Karena saya berdoa, Tuhan, apa perlu sampaikan. Puji Tuhan lewat ini kita diproses. Kita punya alat sekarang dengan media ini untuk berjauhan. Kadang-kadang berjauhan punya rasa kangen. Itu ketika ketemu, nah itu menjadi pertanyaan. Lihat sikapnya nggak ditoleh, tersinggung. Ketika salaman nggak dilihat wajahnya, tersinggung. Banyak aneh-aneh di gereja. Tapi kalau kita mau belajar malam hari ini, hubungan itu perlu kita jaga dengan kondisi apapun. Lihat kata firman Tuhan, kerajaan yang terpecah-pecah binasa, rumah tangga terpecah-pecah runtuh.
runtuh. Ayat ini berbicara bukan dari tampak luar, tapi dari dalam. Bagaimana hati kita dari dalam? Saya suka dengan bahasa ketika Yesus ada di muka bumi. Ada banyak kali Alkitab mencatat, ketika Yesus melihat, jatuhlah belas kasihan. Ketika Tuhan Yesus melihat, jatuhlah belas kasihan. Untuk membangun hubungan antar sesama kita, minta hati Tuhan Yesus untuk memiliki belas kasihan. Efeknya luar biasa. Waktu engkau berdoa pribadi, engkau diingatkan kepada saudara seiman kita, engkau bisa mencucurkan air mata. Belas kasihan Tuhan sedang turun di hati kita. Kita lagi bangun hubungan yang spesial dengan Tuhan dan pelan-pelan dengan sesama. Dan itu akan membuat kita, membantu kita memahami hati Tuhan yang akan dicurahkan buat kita pada malam hari ini. Dan saya yakin percaya malam hari ini kita belajar untuk betul-betul menghormati otoritas yang Tuhan berikan kepada pemimpin kita. Yang kedua, mencari Tuhan. Dengan kata lain, membangun hubungan yang sungguh-sungguh maksimal, sungguh-sungguh luar biasa. Saya ingin ajak kita baca ada satu peristiwa ketika hari Pentakosta. Jemaat mula-mula itu hidupnya luar biasa. Dikatakan karena waktu, dikatakan di situ bahwa mereka hidup bersama, kemudian mereka saling kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama, dan mereka betul-betul menjual semua itu dan dikumpulkan untuk dinikmati bersama. Tapi ada satu ayat, di ayat yang keempat dikatakan mereka tidak berkekurangan. Oke, kita jangan pakai konteks dalam Pentakosta, kita pakai konteks kita sekarang. Di situ ada pemimpin rohani yang punya otoritas, di dalamnya ada kesehatian yang luar biasa. Ayat berikutnya dikatakan mereka nggak kekurangan. Ketika kita bersahati bersama dan betul-betul saling menghormati, saya yakin dan percaya berkat Tuhan itu mengalir, akhirnya kita tidak berkekurangan. Amin. Kita akan dicukupkan. Itu yang saya maksud bahwa berkat kesehatian itu tidak pernah tidak hadir, pasti hadir. Tidak mungkin berkat Tuhan mengalir kalau kita dalam keadaan yang ribut, artinya dalam keadaan yang berkelahi, terutama suami istri. Saya boleh katakan jangan harap kita berdoa Tuhan berkati saya, tapi dengan pasangan kita nggak berdamai, kita dalam keadaan yang terpecah-pecah. Sorry, nggak akan maksimal berkat Tuhan. Saya minta maaf, tidak akan maksimal. Saya ambil hal yang sederhana saja. Ketika saya mau berkhotbah di satu tempat, biasanya Tuhan itu akan mencobai kami untuk suami istri. Saya bilang tolong jaga hati ya. Kenapa? Saya mau berkhotbah. Karena begitu ada pemicunya sedikit, kita ada clash sedikit, dan itu hati kita mulai rusak. Saya katakan itu akan sulit sekali. Lidah saya seperti kaku untuk menyampaikan firman Tuhan.